Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johan Hamdan Ismail dan rekan saya yang bernama Nina Herlina Mulyansah dan Tata Suharta. Kami dari kelompok 1 akan membahas pembaruan di dunia Islam. Gerakan pembaruan yaitu sebuah gerakan yang bertujuan untuk mengembalikan kemurnian agama Islam agar sesuai dengan hadis dan sunnah yang biasa dilakukan Nabi Muhammad SAW. Pembaruan Islam disebut juga gerakan modernisasi atau gerakan reformasi, adalah gerakan yang dilakukan untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dalam perkembangan baru mengakibatkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dengan demikian, pembaruan dalam Islam bukan berarti mengubah, mengurangi, ataupun menambahi teks Al-Quran maupun As-Sunnah. Makna pembaruan dari hadis riwayat Abu Daud yang berisi, sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini pada setiap akhir 100 tahun orang yang memperbarui untuk umat agama mereka. Asal kata jadid, baru, tasdid, pembaruan. Secara bahasa, tasdid yaitu proses pembaruan sesuatu yang dipandang usang atau rusak. Pembaruan Islam adalah menghidupkan ajaran Quran dan Sunnah yang banyak ditinggalkan umatnya, dan memurnikan pemahaman dan praktek keagamaan dari hal-hal yang tidak berasal dari Islam. Selain pembaruan yang dipandang usang atau rusak, tasdid juga bisa berarti memperbaiki yang dipandang salah atau menyimpang. Bisa juga memurnikan ajaran akidah yang dipandang tercampur dengan ajaran agama atau kepercayaan lain. Tasdid erat kaitannya dengan ijtihad. Ijtihad adalah melakukan usaha sungguh-sungguh dengan mengeluarkan seluruh kemampuan, pengetahuan, dan keahlian yang dimiliki untuk memecahkan suatu masalah yang belum ada ketentuannya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Demikian, ijtihad berarti menghadirkan sesuatu yang baru atau sesuatu yang berbeda dengan ada sebelumnya. Pembaruan disebut mujadid, sedangkan pelaku ijtihad disebut mujtahid. Ciri-ciri gerakan pembaruan: kepercayaan yang kuat bahwa masyarakat harus ditata atas dasar Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis Nabi. Menolak kebudayaan Barat, meskipun ada yang mau menerima kemajuan Barat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Ingin mengembalikan kemuliaan dan kejayaan umat Islam di semua bidang, baik dalam bidang sosial, politik, keagamaan, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan dengan rekan saya. Tujuan gerakan pembaharuan purifikasi ajaran Islam yaitu mengembalikan semua bentuk kehidupan keagamaan pada zaman awal Islam sebagaimana dipraktikkan pada masa Nabi, karena saat sekarang banyak sekali berbagai pelanggaran terhadap agama. Menjawab tantangan zaman, Islam diyakini sebagai agama universal, yaitu agama yang di dalamnya terkandung berbagai konsep tuntutan dan pedoman bagi segala aspek kehidupan umat manusia, sekaligus bahwa Islam senantiasa sesuai dengan pengembangan zaman. Faktor-faktor pendorong gerakan pembaharuan: 1. Tingkat ekonomi yang semakin terpuruk. 2. Rendahnya tingkat pendidikan warga masyarakat. 3. Ketidaksejalannya pemikiran antar organisasi Islam. 4. Gaya hidup Barat yang mulai merajalela di negara-negara Islam. 5. Adanya berbagai budaya yang menyimpang dari Al-Quran dan hadis. 6. Membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan yang amat parah. 7. Hasad untuk memperoleh kekuasaan di antara kelompok tertentu yang mengatasnamakan Islam. Faktor-faktor pendorong pembaharuan Islam: 1. Kepercayaan terhadap Barat secara keseluruhan yang dialami oleh generasi baru Muslim. 2. Gagalnya sistem sosial yang bertumpu pada kapitalisme dan sosialisme. 3. Gaya hidup elit sekuler di negara-negara Islam. 4.
hasrat untuk memperoleh kekuasaan di antara segmen kelas menengah yang semakin berkembang yang tidak dapat diakomodasi secara politik. 5. Pencarian keamanan psikologis di antara kaum pendatang baru di daerah perkotaan. Yang keenam, lingkungan kota. Tokoh-tokoh pembaharuan Islam. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Muhammadiyah berdiri tanggal 18 November 1912. Tujuan memurnikan ajaran Islam yang dianggap sudah banyak dipengaruhi oleh perbuatan syirik, khurafat, dan bid'ah. Muhammadiyah mengajak kembali ke ajaran Al-Quran dan hadis. Muhammadiyah banyak mendirikan sekolah dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, mendirikan rumah sakit, panti yatim, dan piatu, dan lain sebagainya. Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nadatul Ulama atau bisa disingkat NU, berasal dari Jombang, Jawa Timur. Nadatul Ulama berdiri pada tanggal 31 Januari 1926. Nadatul Ulama menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim akli atau rasionalis dengan kaum ekstrim nakli atau skripturalis atau tekstualis. Karena itu, sumber pemikiran bagi Nahdlatul Ulama tidak hanya Al-Quran dan Sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik atau budaya, adat, pemikiran, dan setempat. Nahdlatul Ulama banyak mendirikan pesantren, yaitu sekolah khas Islam yang waktu itu bertujuan mendidik umat Islam, sekaligus sebagai tandingan bagi sekolah-sekolah Belanda atau sekolah misionaris Kristen atau Katolik. Saya akan melanjutkan materi dari Tata Soeharto. Muhammad Nasir, pendiri Partai Masyumi, pendiri Dewan Dakwah Islami Indonesia atau disingkat DDII. DDII mencetak para juru dakwah yang dikirim ke seluruh pelosok Indonesia. Lahir di Sumatera Barat tanggal 17 Juli 1908, meninggal di Jakarta 6 Februari 1993. Pernah menjadi Perdana Menteri, mencetus mosi integral yang menyatakan kembali NKRI yang sebelumnya berbentuk serikat. Mosi integral dicetuskan tanggal 5 April 1950 dalam sidang parlemen. Haji Zamzam dan Muhammad Yunus, dua tokoh ini pendiri organisasi Islam Persis atau Persatuan Islam. Persis berdiri di Bandung tanggal 12 September 1923. Tokoh Persis yang sangat terkenal adalah Hasan atau dikenal dengan Hasan Bandung atau Hasan Bangil. Persis didirikan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman Islam yang sesuai dengan aslinya yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan pandangan yang berbeda-beda dari pemahaman Islam. Syekh Ahmad Syarkati, pendiri organisasi Islam Jamiat Al-Islah Al-Irsyad Al-Arabiyah atau dikenal dengan Al-Irsyad, bergerak di bidang pendidik dan dakwah. Banyak sekolah Al-Irsyad didirikan. Beliau seorang pendidik yang hebat dan keilmuan sangat mendalam. Banyak murid-murid beliau menjadi tokoh-tokoh besar seperti Hamka, Haji Zamzam, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan yang lainnya. Manfaat sejarah Islam pada masa pembaharuan. 1. Melalui sejarah kita dapat mengantisipasi yang mengakibatkan kegagalan di masa lalu tidak terulang di masa yang akan datang.
2. Jika kita belajar dari sejarah, maka kita akan mendapatkan keselamatan. 3. Pembaharuan memberikan manfaat berupa inspirasi untuk mengadakan perubahan-perubahan sehingga suatu pekerja akan menjadi efektif dan efisien. 4. Menjadikan keselamatan terdahulu sebagai pelajaran kita menghadapi permasalahan yang mungkin akan terjadi.